Sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang konsep harga diri rendah. Dan sekarang, saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan harga diri rendah. Proses dalam keperawatan itu sendiri terdiri dari 5 tahap, yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Sebelum masuk ke materinya, kita perlu mengetahui apa itu asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan merupakan suatu proses keperawatan, yaitu suatu metode sistematis dan ilmiah yang digunakan perawat untuk memenuhi kebutuhan klien dalam mencapai atau mempertahankan keadaan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang optimal. Oke, langsung saja kita ke tahap pengkajian. Pada tahap pengkajian akan dilakukan kegiatan observasi tentang keadaan individu atau klien yang mengalami harga diri rendah. Yang pertama kita tanyakan terlebih dahulu keluhan utama klien. Keluhan yang pada klien yang mengalami masalah harga diri rendah biasanya berupa sering mengejek dan mengkritik diri sendiri, merasa khawatir dan bersalah, atau bisa menghukum, menolak diri sendiri, serta bisa mengalami gejala fisik. Kaji juga faktor penyebab seseorang tersebut mengalami harga diri rendah. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi individu mengalami harga diri rendah adalah faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi terjadinya harga diri rendah adalah penolakan orang tua yang tidak realistis, kegagalan berulang kali, kurang punya tanggung jawab personal, ketergantungan pada orang lain, ideal diri yang tidak realistis. Adapun faktor presipitasi terjadinya harga diri rendah secara situasional. Lalu kaji juga aspek fisik atau biologi seperti hasil pengukuran tanda-tanda vital yang mencakup tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, berat badan, dan keluhan fisik yang dialami oleh klien. Selanjutnya, aspek psikososial yang mencakup 3 genogram yang menggambarkan 3 generasi dan konsep diri. Untuk genogram yang menggambarkan 3 generasi seperti contoh di samping, harus dibuat untuk mengetahui apakah ada anggota keluarga yang sebelumnya menderita masalah kejiwaan yang sama, karena itu dapat diturunkan ke anak cucu. Untuk pengkajian pada konsep diri dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu citra tubuh, identitas diri, peran diri, ideal diri, dan harga diri. Kita juga perlu mengkaji status mental klien yang meliputi yang pertama, kita bisa lihat penampilan, apakah penampilan rapi atau tidak, serasi atau tidak, dan bagaimana cara berpakaiannya. Yang kedua, cara bicaranya, apakah terorganisir atau terbelit-belit. Yang ketiga, aktivitas motorik, apakah meningkat atau menurun. Lalu yang keempat, alam perasaan, bagaimana keadaan suasana hati dan emosi klien. Yang kelima, afek, apakah sesuai atau maladaptif seperti tumpul, datar, labil, dan ambivalent. Berikut yang keenam, interaksi selama wawancara, bagaimana cara klien merespon kita saat dilakukan wawancara. Yang ketujuh, persepsi, ialah ketidakmampuan menginterpretasikan stimulus yang ada dan sesuai dengan informasi. Yang kedelapan, proses pikir ialah bagaimana proses informasi yang diterima klien tidak berfungsi dengan baik dan dapat mempengaruhi proses pikir klien. Lalu yang kesembilan, isi pikir, ialah berisikan keyakinan berdasarkan penilaian realistis. Lalu yang terakhir, tingkat kesadaran, bagaimana orientasi waktu, tempat, dan orang yang dalam stimulus kesadarannya. Tahap keperawatan berikutnya adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang biasa muncul dalam masalah harga diri rendah adalah sebagai berikut: citra tubuh, ideal diri, identitas diri, peran diri, dan harga diri. Adapun strategi pelaksanaan yang pertama, pasien untuk mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, membantu pasien menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, membantu pasien melatih atau menetapkan kemampuan yang akan dilihat, melatih kemampuan yang sudah dipilih, dan menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang telah dilatih dalam rencana harian. Adapun strategi pelaksanaan yang kedua ialah melatih pasien melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan kemampuan pasien. Latihan dapat dilakukan untuk kemampuan lain sampai semua kemampuan dilatih. Setiap kemampuan yang dimiliki akan menambah harga diri pasien. Berikut
intervensi tindakan keperawatan pada keluarga yang bertujuan keluarga membantu pasien mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki pasien. Kedua, keluarga memfasilitasi pelaksanaan kemampuan yang masih dimiliki pasien. Ketiga, keluarga memotivasi pasien untuk melakukan kegiatan yang sudah dilatih dan memberi pujian atas keberhasilan pasien. Keempat, keluarga mampu menilai perkembangan perubahan kemampuan pasien. Adapun tindakan keperawatannya, yang pertama, diskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien. Yang kedua, jelaskan kepada keluarga tentang harga diri rendah yang ada pada pasien. Yang ketiga, diskusi dengan keluarga kemampuan yang dimiliki pasien dan memuji pasien atas kemampuannya. Yang keempat, jelaskan cara-cara merawat pasien dengan harga diri rendah. Yang kelima, mendemonstrasi cara merawat pasien harga diri rendah. Yang keenam, memberi kesempatan kepada keluarga untuk mempraktekkan cara merawat pasien dengan harga diri rendah seperti yang perawat demonstrasikan. Yang ketujuh, bantu keluarga menyusun rencana kegiatan pasien di rumah. Adapun strategi pelaksanaan yang pertama yaitu mendiskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien di rumah, menjelaskan tentang pengertian, tanda dan gejala harga diri rendah, menjelaskan cara merawat pasien dan mendemonstrasikan cara merawat pasien harga diri rendah, dan memberi kesempatan kepada keluarga untuk mempraktekkan cara merawat pasien. Adapun strategi pelaksanaan kedua, keluarga melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan masalah harga diri rendah langsung kepada pasien. Strategi yang ketiga, keluarga membuat perencanaan pulang bersama keluarga. Tahap berikutnya ialah tahap implementasi keperawatan. Dalam pelaksanaan implementasi menggunakan langkah-langkah komunikasi terapeutik yang terdiri dari yang pertama ada fase prainteraksi, yang kedua fase perkenalan, 3 fase orientasi, 4 fase kerja, dan 5 fase terminasi. Tahap keperawatan yang terakhir adalah evaluasi, dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Evaluasi formatif, merupakan evaluasi yang dilakukan terus-menerus untuk menilai hasil tindakan yang telah dilakukan. Kedua, evaluasi sumatif, merupakan evaluasi akhir yang ditujukan untuk menilai keberhasilan tujuan yang dilakukan. Dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SOAP. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang konsep asuhan keperawatan harga diri rendah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.